Ketika ngundang sama orang non-muslim dan seterusnya, dianggapnya Anda memberikan wadah buat mereka. Dan yang ketiga, kalau ngundang nista agama, ceritanya begini lagi di komen-komen. Kalau itu zaman Umar bin Khattab nggak mungkin tuh, nggak ada ceritanya tuh, dipenggal tuh orang palanya. Terus gue harus menggali ya gitu. Hey, Astagfirullah. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Ustadz Zulkarnain Sunusi. Amin, amin. Barakallahu fiik. Allah yabarik fiik. Saya datangkan Anda Ustadz. Kenapa? Karena saya punya banyak masalah. Saya mau mengadu. Sampai-sampai orang berpikir bahwa sebenarnya ini kasih solusi ini podcast bisnis apa podcast dakwah sih? Klarifikasinya langsung di depan teman-teman semua, tidak ada settingan. Jadi kalau memang ternyata Ustadz memberikan nasihat pada saya terima langsung, disaksikan sama teman-teman. Itu satu. Dan kedua, tentang pengusaha. Ramainya adalah, ya terutama saya lah ya, saya ngundang kawan-kawan kita. Awalnya pebisnis, terus tiba-tiba ngundang Ustadz. Saya udah klarifikasi, tapi mungkin jangan-jangan klarifikasi saya salah. Terkait, Anda mau berbisnis terus gimana serampangan gak mikirin halal haram? Yang lebih pantas memberikan tahu fikih atau ilmu-ilmu seputar halal haram, fatwa-fatwanya bukan pengusaha, tapi Ustadz. Makanya saya undang Ustadz. Saya undang Ustadz ketika balik lagi ke pengusaha, dia ngiranya Anda jual agama. Konsisten dong, bisnisnya bisnis saja. Satu. Yang kedua, ketika ngundang sama orang non-muslim dan seterusnya, dianggapnya Anda memberikan wadah buat mereka. Dan yang ketiga, dia muslim. Nggak boleh kita kafirkan, dia muslim. Tapi karena dia mungkin bermuamalahnya dengan pernah ada minuman-minuman keras apa segala macamnya di dirinya gitu kan, atau enggak dia mainnya sama orang-orang yang sempat menista agama misal, diundang ke sini, akhirnya dia sama-sama halnya dengan terframing bahwa dia nista agama, terus diberikan wadah. Kalau ngundang nista agama, terus ceritanya begini lagi di komen-komen. Kalau itu zaman Umar bin Khattab nggak mungkin tuh, nggak ada ceritanya tuh, dipenggal tuh orang palanya. Terus gue harus menggali ya gitu. Hey, Astagfirullah. aduh bingung banget deh. Sampai akhirnya sekarang ramainya tentang pengusaha diwajibkan untuk bayar zakat dan seterusnya. Nah, ini nyambung nih topik kita. Saya coba highlight dulu di depan teman-teman ya. Nanti berikan Ustadz Zul akan menjelaskan detailnya terkait fikih-fikih yang detailnya seperti apa. Terus rame pengusaha ada wajib zakat, ikutan donasi, mensupport ini, mensupport itu lembaga ini. Tapi nyatanya ternyata nggak mau lewat pemerintah gara-gara takutnya nyampainya lama ke Palestina. Nih beritanya Ustadz, bantuan tahap pertama Indonesia ya untuk Gaza masih tertahan di perbatasan Israel. Begini potretnya. Ini digoreng nih sama kelompok-kelompok tertentu sehingga menggiring jangan lewat pemerintah. Kita nih yang tinggal di sana, para relawan. Lewat kita aja dong. Iya, paling Ikhwanul Muslimin disebut Tahrir. Wah, disebut banget. Baru mulai disebut namanya Ustadz. Ini disebut banget. Ikhwanul Muslimin, Ibu Tahrir. Ya, kalau Ustadz kan yang ngomong kan ya. Ya gak apa-apa. Itu memang harus diterangkan. Kalau nggak diterangkan nggak bisa dibedain nanti. Iya. Boleh lah. Soalnya masih stance-nya kita benar-benar pengusaha. Karena ini semuanya ringkulnya pengusaha. Pengusaha memberikan zakat buat apa? Ya karena memang dia wajib dikeluarkan. Dan yang kedua adalah pengusaha kecil yang menerima zakat, ya dia juga harus putar usaha kecilnya. Betul. Buat bikin usaha kecil-kecilan, sampingan, bikin kue dan seterusnya. Nah ini kan nyambung nih. Ini kompleks banget pembahasan kita. Kita mulai dari fikih-fikih gimana Ustaz? Ya ini sudah banyak banget ini untuk cerita. Aduan ya, ini aduan Ustaz. Yang perlu ditanggapin nggak tahu juga yang kayak gimana ya. Satu-satu aja ya. Kita mulai dulu. Jadi begini, agama itu dia mengcover segala hal. Jadi bukan cuman masalah hubungan seseorang kepada Rabbnya saja atau kehidupannya di dalam beribadah saja. Jadi kalau agama mau dipisahkan dari bisnis, itu namanya kita memisahkan bagian dari agama. Nah itu keliru namanya. Nah itu repot juga ya, karena di fikih itu kita ada 4 bab fikih secara global. Ada fikih ibadah, seperempat fikih namanya fikih ibadah. Seperempat yang kedua namanya fikih muamalat, fikih transaksi, cara jual beli, kemudian bagaimana terjadi sewa menyewa, dan apa yang terkait dengan jual beli. Seperempat fikih yang lainnya terkait dengan masalah pernikahan. Ya, masalah nikah, masalah talak, masalah khulu dan seterusnya. Seperempat yang lainnya itu terkait dengan masalah peradilan. Masalah hukum-hukum. Jadi ini penting, ibadah ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah ini semua manusia terikat dengan muamalah. Jadi diatur di dalam agama, bukan enggak diatur. Seperempat bab fikih mengatur. Terus di dalam masalah
masalah ini kadang terjadi hal-hal, nah, itu diikat dengan untuk kesempurnaan seorang dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, maka ada namanya pernikahan. Ini yang mengatur keadaan manusia, hubungannya dalam statusnya di dalam masyarakat. Nah, pada 3 hal ini terjadi hal-hal tertentu, itu babnya bab peradilan. Ada yang melampaui batas, melanggar dan seterusnya. Dan di sini juga diatur tentang hukum tata negara. Nah, ada aturannya, bukan tidak ada aturannya. Oke. Ya, jadi secara umum memang dari dahulu itu orang-orang yang berbicara masalah agama, mereka pula yang berbicara masalah fikih seputar transaksi jual beli. Oke. Ya, jangan bilang misalnya saya nggak pernah belajar agama, nggak mau belajar agama, saya bisnisnya lurus-lurus saja. Baik, kalau Anda lurus itu berarti ada bagian dari fitrah-fitrah yang benar, itu sudah diatur dalam agama. Anda nggak belajar juga, itu sudah ada di dalam agama sebenarnya, cuma Anda nggak belajar aja. Kalau dipelajari, maka di dalam agama itu diterangkan lebih lengkap, lebih luas, dan lebih mendasar. Ya kayak gitu. Jadi kalau dipisahkan, itu hal yang sulit dipisahkan dari agama. Itu di satu sudut. Kemudian di sudut lain, hal-hal yang terkait dengan masalah pengetahuan bisnis, kita bantu orang di dalam bagaimana dia berusaha, bagaimana dia mengambil manfaat. Apalagi kalau dalam usahanya itu ada sudut-sudut dia menghidupkan orang-orang lain. Jadi misalnya dia berusaha di sini, berbisnis. Dari bisnisnya dia mempekerjakan 100 orang. Itu artinya kan dia menghidupi 100 orang. Yeah. Jangankan menghidupi 100 orang, 1 orang aja dia hidupi. Itu dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan 1 jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah. Jadi kita juga sebagai seorang muslim hidup di dunia ini cuma sekali, sementara. Yeah. Nggak ada yang tahu berapa lama kita hidup. Memang kita mau gitu aja berlalu bisnis, nggak ada pahala kita dapat, nggak ada keutamaan, nggak ada kebaikan kita peroleh. Padahal dengan berbisnis, kalau kita tahu hukum-hukum, kita bisa berbisnis, dapat pahala juga, dapat cuan, dapat pahala juga. Nah itu yang membedakan sebenarnya. Makanya wajar lah kalau misalnya antum podcast bisnis. Oke, bisnis, tapi saya punya keistimewaan lain. Saya bisnis, saya dapat cuan, dapat pahala juga. Iya. Itu kan bisa jadi brand antum sendiri. Masya Allah. Nah itu agama itu selalu indah kalau seorang memang yang penting niatnya lurus saja, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, terus yang ketiga memang terkait dengan pengusaha-pengusaha kan ada sudut-sudut terkait dengan kewajiban. Ya, pada harta kita itu ada hak-hak orang juga di situ yang harus kita keluarkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembahasan zakat. Nah, dan agama itu bukan cuma mengatur masalah orang ini ada kewajiban harus dikeluarkan, bukan itu aja yang diatur di dalam agama. Tapi agama ini mengatur hubungan antara seorang individu muslim dengan muslim yang lainnya, seorang masyarakat ke masyarakat yang lainnya, bagaimana dia hidup dalam bermasyarakat, bagaimana dia hidup dalam bernegara. Makanya zakat itu komponen lengkap di dalamnya untuk membangun kekuatan ekonomi negara. Jadi kalau diperhatikan oleh pemerintah, wah itu cakep banget. Nah, dan pemerintah kita kan alhamdulillah mereka ada lembaga di Indonesia ini namanya Basnas. Wah ini, mohon maaf Anda potong sedikit Ustadz. Jadi mengingatkan saya pada kemarin Anda lihat satu media membahas mengenai kolaborasi dari pengumpul donasi dengan lembaga resmi zakat yang memang dibikin sama pemerintah tuh Basnas. Ya kami juga punya. Ya kan, nah ini sengaja Anda coba selak di sini. Kenapa? Karena akhirnya saya mau mengapresiasi kepada Ustadz Zulkarnain Sunusi beserta tim gitu kan. Masya Allah, hafidhahumullah ta'ala. Teman-teman lihat bahwa ternyata ada peduli dakwah. Bisa dibilang ini adalah satu wadah yang memang pengumpul donasi secara resmi, jelas pasti ada izin dan lain sebagainya. Dengan Basnas miliknya pemerintah. Nah sehingga total yang disalurkan 920.300.000 rupiah yang dikumpulkan sama kawan-kawan kita di Peduli Dakwah. Hampir 1 M, kira-kira 3 pekan lah, nggak sampai sebulan. Ajib, Masya Allah. Akhirnya diserahkan melalui pemerintah secara resmi, langsung dikirim ke terkait infak kemanusiaan yang ada di Palestina. Oh bahkan langsung positioningnya jelas, infak kemanusiaan Palestina. Nah ini juga sebenarnya
Anda mau coba agak senggol dikit, tapi nanti Ustadz, Anda berharap kembali lagi ke topik tadi ya, karena ini aja Anda pengen bentuk apresiasi, dan semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz ya, dan juga teman-teman. Nah sebenarnya bagaimana kita nih, apakah boleh, bukan boleh, maksudnya boleh mah boleh, tapi ini kan isunya lagi panas banget Ustadz. Giliran kita coba open donasi, kita support ke sana, tapi ternyata jangan-jangan ditunggangin sama kelompok-kelompok atau firqah-firqah tertentu. Ya memang kerjaannya dia mengelompok, jauh dari pemerintah, gitu. Taunya dia lebih paham mengenai ini dan seterusnya. Apalagi kan isunya kemarin yang ada di Gaza, Palestina gitu. Ya, nanti kita bahas deh, Ustadz. Iya, kalau itu memang ada hukumnya di fikih. Oke. Malah disebutkan dalam buku-buku akidah malah bahwa penyerahan zakat itu harus melalui tangan pemerintah. Oh ya? Itu asalnya. Jadi kalau pemerintah mewajibkan setiap orang menyerahkan zakatnya melalui mereka, kita tidak ada pilihan kecuali menyerahkan lewat pemerintah. Dan itu kesepakatan Imam 4 dan seluruh ulama dari masa dahulu, tidak ada silang pendapat. Loh kalau dia kenal langsung ke orang yang memang dia kenal di kompleknya, di rumahnya, tanpa harus lewat lembaga-lembaga tertentu. Boleh aja kalau pemerintah mengizinkan. Seperti di Indonesia ini kan memang nggak diatur seperti itu. Ada Basnas, tapi pemerintah dari kebaikan mereka beri opsi yang terbaiknya ke Basnas. Tapi hal-hal yang lain kalau mau diserahkan langsung dibolehkan. Oh ya, pemerintah mengizinkan itu adalah dengan definisi bahwa ada lembaga-lembaga yang sudah melalui izin. Ya. Itulah artinya izin pemerintah. Oke. Itu sekarang yang berjalan ya. Tapi kalau misalnya pemerintah mewajibkan untuk menyerahkan zakat dan setiap usaha atau pribadi dicatat zakatnya setiap tahun oleh pemerintah dan dipungut. Kapan dia mengeluarkan zakat pribadi tidak melalui pemerintah, begitu pemerintah datang menagih, dia harus bayar lagi. Oh, jadi double dong? Iya. Karena kenapa dia keluarin? Padahal harus dia keluarin lewat pemerintah. Ya. Itu memang sudut orang nggak banyak paham. Makanya negara Islam itu dibentuk oleh Nabi SAW. Rasulullah itu bukan anak raja. Beliau juga bukan anak seorang pengusaha sukses. Dan beliau juga bukan seorang pebisnis besar. Iya. Dan bisnis itu hanya beliau tekuni sebelum beliau menjadi nabi. Tapi kenapa bisa berdiri sebuah negara? Dengan kekuatan ekonomi, kekuatan pasukan, dengan segala hal. Nah, itu zakat erat hubungannya. Dan ada hal-hal yang lain yang dibekali untuk umat ini. Dari fikihnya. Itulah fikih namanya. Itu bukan ibadah doang, itu masuk dalam fikih muamalah namanya. Masya Allah, barakallahu fikum tuh. Ada hubungannya juga dengan fikih tata negara. Ya. Tadi Ustaz sempat menyinggung bahwa masih banyak orang yang nggak paham. Itulah kenapa insya Allah, atas izin Allah ya, kasih solusi hadir. Karena pengusaha nggak melulu tentang profit gitu loh. Terus ente mau hajar tuh halal haram. Bahkan kayak gini aja kan kita harus dapati, amalkan dan seterusnya kan. Betul. Jadi disalurkan melalui pemerintah itu biasanya lebih terukur. Saya beri contoh misalnya, program Basnas ini bagus ya di Palestina. Mereka mau bikin kayak pabrik roti gitu. Nah, itu kan perlu biaya banyak kan. Jadi kalau saya misalnya donasi sendiri untuk itu, mungkin saya nggak bisa bikin pabrikasinya. Tapi kalau banyak orang melalui tangan pemerintah, dia bisa bikin hal yang besar. Lebih besar manfaatnya, lebih luas cakupannya. Lebih terjamin gitu. Nah, itu hal-hal kenapa ada di melalui tangan pemerintah. Nah, itu sudut kebaikannya banyak sekali. Oke. Ya cuman masalahnya kita enggak bicara masalah fikih zakat di sini kan. Jadi Iya lebih ke umum, ke jual beli, akad dan seterusnya. Ya, nyambung yang memang kita bahas sebenarnya bukan kental di zakatnya, tapi lebih kepada masih di ranah pengusaha. Ya maksudnya kalau saya bahas fikih zakat panjang kita ceritanya. Iya. Nanti terpisah aja Ustadz ya. Kali ini lebih kepada tentang yang lagi rame isu kemanusiaan, pengusaha. Lebih kepada pengusaha berdonasi. Nanti nyambung kepada sekarang tuh lagi rame banget bahwa kita Indonesia, kita harus bela Palestina gitu. Nah ini juga nyambung juga tuh pengusaha, akhirnya pada turun. Ada yang kemarin Anda lihat postingan jual Alfard yang memang semua hasil penjualannya, ya nggak tahu ya lembaganya lewat pemerintah apa enggak, itu dikirimkan ke Palestina. Tapi ternyata begitu Anda lihat, kok independen yang bawa. Ada. Nah ini kan harus diatur Ustadz. Secara bernegara, tata negara tadi, sama secara fikihnya itu gimana? Ya, jadi mungkin banyak dari saudara-saudara kita dari sudut niatnya bagus. Dan saya pikir nggak ada yang nggak simpatik terhadap Palestina. Gimana tidak, kita ini satu jasad. Ya.
Kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan satu bangunan. Sebagian dari bangunan ini menguatkan sebagian yang lain. Itu hadits Abu Musa al-Asy'ari diriwayat Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi itu bagaikan satu jasad. Kalau ada sebagian dari tubuh ini yang mengeluh sakit, yang lainnya merasakan. Paling sedikit dia demam atau nggak bisa tidur. Nah, itulah umat Islam seperti itu. Jadi ketika terjadi hal yang menimpa saudara kita, jangankan kejadian besar seperti ini, yang lebih kecil daripada ini aja itu sudah berlinang mata orang, sedih gitu loh terhadap apa yang menimpa saudaranya. Cuman bagaimana cara kita berbuat untuk saudara kita? Nah, itu yang menjadi sudut permasalahan. Ya, makanya ketika pemerintah Masya Allah membuka peluang berdonasi melalui Basnas, itu solusi banget itu bagi kami. Langsung pertama kali yang memasukkan donasinya di Peduli Dakwah ini itu bukan murid-muridnya, ustadz-ustadz se-Sulawesi Selatan dan se-Sulawesi Barat. Oh, wah ini menarik. Sebentar Ustadz, artinya kan selama ini kan ya mohon maaf ya, di luar dari ustadznya atau mungkin yang sangat menyerukan adalah jamaah-jamaahnya lah, ya kan? Gimana caranya ngumpulin, ayo gimana cara kita kepedulian pada Palestina dan seterusnya. Tapi memang nggak kedengeran bahwa ada ustadz-ustadz yang memang ternyata menyumbang, mempromotori dan seterusnya itu gimana polanya? Ya masalahnya orientasinya kan bukan untuk dikenal mereka, bukan supaya orang tahu. Okay. Orientasi mereka ini supaya nyampe kepada saudara mereka bisa berbuat baik, mereka bisa sama-sama membasuh luka di Palestina gitu. Oke, tapi bukankah jangan-jangan ada maslahat ketika ada ustadz juga yang ke depan muncul ke media, nggak tahu ada bab fikihnya nggak Ustadz, bahwa ini ada ria atau ini tidak, atau ada maslahat yang memang harus disampaikan? Nggak, memang disebut di pembahasan zakat. Zakat itu kadang harus ditampakkan. Oke. Sama dengan sedekah, kadang harus ditampakkan pada posisi-posisi yang menghilangkan tuduhan-tuduhan. Iya. Padahal yang bisa menjadi pemantik orang lain juga bersemangat. Iya. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi pada asalnya seseorang menyembunyikan, itu lebih selamat untuk amalannya dan lebih terukur keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan mencari asasnya kan, asasnya ikhlas. Kalau ikhlas aman semua amalan gitu. Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Sama halnya dengan keikhlasan ini yang terjadi ketika ada orang yang pengen cerita di podcast Kasih Solusi, meskipun dia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-harinya, masih ada kemaksiatan, masih ada beberapa hal-hal yang memang bersinggungan dengan produk-produk yang diharamkan dan seterusnya. Nah, tapi dia mau cerita di sini. Bahkan Anda melihat bahwa ini ada yang bisa digali nih untuk teman-teman pengusaha. Nah, tapi kerap kali kami dapat penyerangan-penyerangan terjadi bahwa lu memberi wadah orang-orang yang berteman dengan yang menista agama. Mungkin bukan dianya yang nista. Nah, ini bagaimana cara mengukur fikihnya bahwa batasan pengusaha belajar ilmu-ilmu bisnis sama orang yang memang disinyalir bahwa dia mungkin kerap masih bermaksiat dan seterusnya. Anda undang ke sini Ustadz. Nah, ini gimana polanya? Yang benar yang mana, yang salah yang di mana? Kalau memang ternyata itu salah ya Anda minta maaf gitu. Jadi kalau misalnya ada alternatif, ada yang bisa menerangkan semuanya, menerangkan hal yang sama. Semuanya bisa menerangkan hal yang sama. Tapi kita datangkan orang yang paling bagus gitu kan. Iya. Ya antum paling selamat juga, nggak ada masalah, nggak ada kritikan, nggak ada desas-desus. Okay. Itu lebih aman. Tapi memang ada kadang sebagian ilmu, pengalaman orang itu kan mahal juga kan. Itu. Ya. Jadi nggak ada masalah, kita ambil pada kadar yang bagus saja. Pada kadar yang bagus saja. Nah, itu nggak ada masalah. Toh Nabi SAW ada transaksi dengan orang-orang Yahudi dalam jual beli. Ya bahkan Nabi SAW dikasih hadiah sama perempuan Yahudi, isinya racun malah. Tapi Nabi terima juga. Dan Yahudi itu sudah disebut dalam Al-Quran makan riba. Ya. Tapi kenapa masih transaksi? Karena masuknya pada hal yang tidak ada masalah. Okay. Pada perkara dunia hal yang tidak ada masalah. Kecuali kalau ada bahaya yang bisa dikhawatirkan bagi orang lain, itu yang memang sepatutnya kita hindari.
Ya, cuman saya sendiri kadang misalnya Dery yang ngundang orang ya. Ya. Saya kan cuma tahu perlu belajar bisnis saja. Saya juga enggak pernah baca, enggak pernah dengar. Nah, tiba-tiba ada yang komentar ini mungkin akan menjadikan orang-orang seperti saya ini jadi korban juga. Karena masalah-masalah seperti itu kan saya nggak tahu, ngapain dia beritahu saya. Ya kan, ngapain saya baca juga kan misalnya. Nah, itu makanya kita juga harus pandai memposisikan tempat, apalagi kalau nasihat ya. Nasihat itu ya jangan gentayangan di alam nyata sana, di alam maya sana. Harusnya kan orang nasihat secara langsung, datangi atau hal yang bagus gitu. Tidak membahayakan orang lain. Jadi kedua sudutnya, dari pihak kita juga kita berusaha menampilkan hal yang bagus, tidak memunculkan potensi orang bergerak atau condong kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi bagi orang yang juga ingin mengkritik, dia mengkritik dengan cara yang baik, jangan di komentar-komentar atau di ini, tapi dia bangun hal yang bagus. Sebab dari sudut niat, maksudnya insya Allah semuanya sama, supaya ada manfaat untuk manusia, apalagi manfaatnya memang membangun kekuatan ekonomi dan itu bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk negeri kita. Oke. Ya, barakallah. Masya Allah, Allah barik fik. Ustadz gini Ustadz, Anda mau langsung tajam aja Ustadz. Sebelum kita bahas mengenai balik lagi ke masalah Palestina juga sebenarnya Anda pengen tahu lebih dalam ya. Bagaimana sikap pengusaha terhadap mendonasi, dia punya harta lebih untuk mendonasikan, ada profit yang mau dikirim ke sana dan seterusnya. Karena memang ini masih panjang kan. Nah, tapi yang mau Anda bahas gini, langsung Anda tajam aja, langsung contohnya kasih solusi itu sendiri. Anda pernah ngundang seseorang, kita pakai contohnya dua orang deh. Yang pertama adalah dia punya restoran babi. Oke? Ya, di wilayah-wilayah tertentu dia punya itu. Nah, cuma memang udah disclaimer bahwa begitu Anda undang di sini, saya bilang sama dia bahwa bro, gue nggak mau promosikan tempat lo apa segala macam ya. Terlepas dari, ini kan sama aja lo kan ngasih tahu dong. Orang jadi ke-trigger, orang jadi notice gitu. Bukan itunya, tapi lebih kepada kan pengalaman lo bisa dipetik. Bahkan ada juga masuklah penyerangan-penyerangan terjadi adalah ya itu hak mereka dan saya terima gitu nasihatnya, yaitu kan kalau kita dengerin dari dia, mana dagingnya? Pas udah gue cek ternyata nggak daging-daging amat. Padahal niat Ana pribadi adalah, oke, dia nggak punya ilmu bisnis yang lebih kuat misalkan, tapi perjalanan itu dia menceritakan tentang kegagalannya. Bukan kita harus pelajarin sama pengusaha-pengusaha juga. Nggak melulu kita belajar dari solusi, tapi bisa jadi belajar dari masalah orang kan. Satu, dan yang kedua nanti Ustadz mungkin bisa rangkum pertanyaan ini atau jawaban ini gitu ya, jadi satu. Dan yang kedua adalah memang dia dekat dengan orang yang katanya disinyalir sebagai penista agama. Dia duduk juga di sini. Kasusnya mirip-mirip bahwa misalnya dia nggak daging-daging amat, tapi dia punya pengalaman dan kisah yang luar biasa. Nah, batasan apa yang memang harus dijalankan gitu ya, atau dipahami kalau memang ternyata sebenarnya dia ini muslim dan dia bukan dia yang menista agama karena framingnya terlalu kuat karena dia nempel sama penista agama. Nah, padahal di situ ada sudut banyak faktornya. Memang terkesan pembenaran gitu, tapi faktornya adalah karena memang kita melihat bahwa belajar bisnis sama siapa aja. Dan yang kedua adalah mungkin orang ini juga bisa membawa dampak. Ada orang-orang yang pengikutnya dia ternyata bisa tahu adanya keberadaan podcast kasih solusi sehingga dia dapat manfaat yang lebih gitu ya, misalnya insya Allah. Atau mungkin dia juga dekat juga sama pemerintah. Ya kalau boleh baper mah bahasanya, mungkin ada segelintir dari orang-orang melihat saya dengan perawakan dan seterusnya, disangkanya bahwa wah ini keras, wah ini radikalisme dan seterusnya gitu. Karena sehingga mungkin ada satu maslahat yang memang, mohon maaf nih saya harus transparan di sini, nggak apa-apa, apa adanya. Oh barangkali untuk melihat bahwa menjadi penjembatan kepada pemerintah bahwa ini aman-aman aja kayaknya di podcast. Bukan maksud kamuflase atau muka dua, tapi nyatanya memang ya begitulah kami gitu. Kita bermuamalah ya sama siapa aja gitu. Nah, itu gimana Ustaz menyikapi hal ini? Iya, nggak ada masalah untuk hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa perkara yang maslahatnya jelas. Oke. Apalagi dasar-dasar yang dibangun itu besar ya. Mungkin kalau teman-teman yang dia berbicara ranah pribadi, oke, mungkin secara pribadi dia nggak layak seperti itu. Tapi kalau misalnya masuk di ranah kasih solusi, misalnya punya banyak pengaruh, bisa membangkitkan kekuatan sektor ekonomi para pebisnis muslim. Iya. Ya, kemudian itu juga akan membuat hubungan mereka lebih luas. Iya. Ya, dan membuat bisnis mereka juga lebih kuat. Itu kan bagus sebenarnya, sudut kekuatan. Itu kan bagian dari kekuatan dan kembalinya juga kekuatan ke negara gitu. Iya. Ya, jadi kalau hal yang seperti itu mungkin layak bagi kayak solusi, bagi yang lain mungkin nggak cocok. Cuman masalahnya sekarang memang di sini ranah mengukur. Karena kita ini antara
maslahat dan mafsadat. Ada hal yang maslahat, ada yang mafsadat, kan gitu. Ya. Maslahatnya ketika lebih besar, maka maslahat ini itulah yang didahulukan untuk diambil. Ya, dan mafsadat kapan bisa dihindari? Harusnya kita menghindari mafsadat. Kecuali kalau memang tidak bisa kita hindari, ya maka kita pertimbangkan bagaimana yang selayaknya di dalam hal tersebut. Ya, dan sekarang hal-hal yang seperti itu kan bukan pikiran semua orang. Dan saya cerita di sini pun tidak semuanya bisa paham. Karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu di fikih saja, itu fikih kelas atas. Itu ada pembahasan namanya maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Itu ada pembahasan namanya masalah kaidah-kaidah fikih yang merupakan pokok pembahasan di muamalah. Oke. Nah, dan itu banyak kaidah, ada 5 kaidah besar, ada kaidah-kaidah cabang di dalam hal tersebut. Nah, kemudian ada juga masalah keahlian di dalam membedakan antara sebuah masalah dengan masalah yang lain. Nah, itu bukan orang yang baru belajar, apalagi pengusaha yang tidak ada histori belajarnya. Oke. Makanya ada kebijaksanaan dibuat oleh Nabi SAW, dan semua sahabat paham kebijaksanaan itu. Masih beri satu contoh. Ya. Misalnya di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi SAW tanda tangani perjanjian. Poin-poinnya menyudutkan umat Islam. Di antara poinnya, umat Islam, mereka tadinya di Hudaybiyah mau ke Mekah, mau pergi haji. Umat Islam tahun ini belum boleh haji, harus pulang dulu. Terus di antara poinnya, kalau ada umat Islam dari penduduk Mekah lari ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi ada penduduk Madinah dari umat Islam, misalnya dia murtad lari ke Mekah, tidak boleh dituntut oleh umat Islam dibalik kembali. Itu kan menyudutkan juga. Tapi bersamaan dengan itu diterima oleh Nabi SAW. Dan bersamaan dengan itu turun surah Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untuk engkau kemenangan yang sangat jelas. Dianggap kemenangan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah, gak semua orang bisa nyambung cerita itu. Ya. Sampai Umar ibn al-Khattab saya waktu itu berkata, ya Rasulullah, anak balud daniya fi dinina. Ya Rasulullah, apa kita terima kehinaan dalam agama kita? Kenapa kita ambil? Barulah setelah itu Umar di masa mendatang baru beliau paham, dan beliau waktu itu berkata, tuduhlah buruk pada pendapat-pendapat pribadi kalian. Sungguh saya masih ingat bagaimana saya ketika di Hudaybiyah itu. Beliau menyesal banget gitu. Ya karena tampak sekali baru selesai perjanjian Hudaybiyah sudah terbuka berbagai kemenangan. Nah, itu di dalam sejarah jelas. Makanya hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya memang ada sudut maslahat bagi kasih solusi yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah minta pertimbangan kepada orang-orang yang ahli, dijalankan saja. Nggak semua orang harus ridho di dalam hal tersebut. Memang kita harus membuat semua orang ridho di dalam hal yang bagus. Apalagi ridhonya udah manusia lagi, gimana ceritanya? Masya Allah, jazakallah khair. Ya Allah barik fik. Nah, inilah yang harus diketahui teman-teman pengusaha. Termasuk halnya dengan gak cuma sekedar ngundang orang, tapi melihat bahwa kontribusi apa yang dilakukan dia terhadap negara gitu. Itu kan pokok pembahasan kita yang inti. Nah, contoh yang lagi panas sekarang, lagi rame adalah tahun 2024. Pemilu. Oke? Nah, ini audiens sudah tahu gak nih bahwa kasih solusi ini memang ada satu sudut ingin menguatkan kekuatan ekonomi dalam negara ini. Oh iya dong, ada. Menjadi mitra negara di dalam membangun kekuatan bangsa. Iya. Terus yang paling cakepnya lagi kasih solusi itu ingin main di ranah aman, tidak ada radikalisme dan tidak ada hal-hal yang membahayakan negara. Itu kan yang sebenarnya poin-poin penting itu sudut-sudut global harus dipahami. Jadi kadang ada kebijaksanaan mengarahnya ke sana. Kayak gitu aja cara berpikirnya kan mudah itu. Iya betul. 3 itu memang gak pernah lupa karena kan Ustadz sebagai pengawas di sini dalam arti ana masukan dan lain sebagainya, makanya ana paham. Makanya itu dia Ustadz, gimana ya? Ente pengawas kalau bukan Ustadz, maksudnya gini. Iya dalam artian kan nggak mungkin semuanya kita gamblangkan. Apalagi bawa nama Ustadz satu, dan yang kedua adalah nggak semua juga harus ana jabarkan detail yang kayak begitu-begitu gitu. Nah makanya gimana ya, kadang juga ntar terlalu dijabarkan disangkanya pembelaan, pembenaran. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah memang kedengaran itu nggak nyambung. Gimana jelasin ya? Anda banyak diplomatis di sini. Anda ngundang orang-orang yang memang dirasa yang mungkin Anda benci teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, ini haknya gitu loh. Tapi ada beberapa poin-poin penting yang sebenarnya tadi Ustadz udah kode-kode gitu kan. Akhirnya keluar juga tuh 3 poin tadi.
Gimana caranya kita ini bermanfaat buat negara, kita support ekonomi bangsa. Terus kalau memang ternyata ini adalah dalam skup yang kecil, minor, terus bahkan ada isu-isu stigma-stigma negatif yang masih melekat sama, sebut saja regulator apa segala macam. Terus gimana caranya kita bisa muncul ke permukaan dalam tanda kutip bisa membantu proses-proses dari ekonomi tertentu buat bangsa. Masa harus dijelasin kayak begitu kan agak lumayan PR juga ya Ustadz ya? Iya, makanya banyak orang itu kadang merasakan kebaikan manfaat, tapi dia nggak tahu prosesnya kebaikan itu sampai ke dia kayak gimana. Wah, dalam banget ya. Nah, itu biarin aja. Kita sepanjang antum sepanjang ada niat yang bagus, sudah melakukan proses yang bagus, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Masya Allah, nih Ustadz. Itu biasa sih, Iya, tantangan itu biasa. Nih, ini Cuman selalu ini kita ada ngomong. satu loh. Oh boleh Ustadz. Kadang saya sering dapat ini juga ya, saya kan jarang baca-baca, dengerin. Cuman kadang teman-teman ada yang tanya, ini ada yang ngisi begini, ada yang mengisi begini. Ustadz tahu ya dikasih solusi. Saya bilang saya nggak tahu, memang ada apa. Ya katanya kan Ustadz penasehat di sana. Ada ini. Ya saya bilang teman-teman itu memang ya teman-teman saya, dan memang kita beri arahan. Ya, kalau masalah hubungan setiap orang ngisi dan seterusnya, ini pekerjaan lebih banyak daripada itu. Ya. Gini teman-teman, saya satu disclaimer, saya pendosa. Saya satu lagi yang kedua adalah saya pasti punya salah, pasti. Terus yang ketiga, mau sedekat-dekat apapun manusia terhadap pemuka agama, tokoh agama, ya balik lagi ke pasal 1, pasal 2 gitu kan. Bisa aja saya tergelincir. Tapi kan arahan yang diberikan itu kan kita sebisa mungkin. Sama halnya dengan tawaran yang terjadi untuk tanggal 22 Desember 2023 pada saya pribadi. Nah, ini langsung saya belak-belakan di sini, nggak ada kompromi, biarkanlah nanti Ustadz pengen tahu jawabannya seperti apa dan Anda menjadi saksi teman-teman. Insya Allah judulnya begini headline deh. Insya Allah saya masih berjalan dengan kehati-hatian sesuai dengan arahan, terutama beliau, Ustadz Zulkarnain Sunusi. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, manajer saya dapat telepon. Ini true story nih. Dari sebuah stasiun televisi. Yang memang disinyalir adalah, ya bisa dibilang salah satunya atau bahkan satu-satunya official TV debat Capres dan Cawapres. Ingin meminta saya untuk hadir di situ sebagai panelis. Oke? Ngapain tugasnya? Yaitu mengamati, bahkan bisa mengomentari apa yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres dari hasil debat. Yang tentunya temanya ini adalah yang nantinya di tanggal 22 ini. Apa itu? UMKM, ekonomi, dan seterusnya. Ya, tentang pajak penghasilan. Nah, dari kami pengen Anda ada di situ untuk menjadi panelis dan mengomentari kira-kira bagaimana dengan penanggapan dari Cawapres. Karena kebetulan tanggal 22 ini kan Cawapres ini nggak tahu saya tayangnya kapan segini, ya teman-teman pokoknya tanggal 22 aja. Terus waktu itu manajer saya ngontek saya. Waduh, ini urusannya perdemokrasian nih ya. Entah dulu deh, jawaban saya begitu. Coba namanya Rizmi, coba kontak lagi. Kenapa saya hati-hati di sini? Karena takutnya, khawatirnya yang saya pahami terkait ini adalah tolong-menolong dalam urusan-urusan yang mungkin kita tahu bersama. Saya nggak mau fikirnya lebih dalam, tapi lebih kepada ini isunya sensitif nih, ya kan? Kok ngaji tapi kok istilahnya malah ngurusin begituan? Panjang lah. Berpolitik gitu. Berpolitik gitu kan. Nah akhirnya penolakan pertama terjadi. Akhirnya balik lagi manajer saya, singkat cerita, nggak dia pengen ada di sini karena nanti komentarin. Bener nggak nih gagasannya nih? Terus lu bisa juga kasih feedback. Kalau memang ternyata adalah program-program dan gagasan seperti itu, ini nggak masuk akal. Karena kondisinya UMKM kita nih 64,7 juta yang harus begini. Sekarang isunya lagi begini. Ya kurang lebih begitulah, saya nggak mau teknis lebih dalam. Nah artinya kan sudut pandangnya kan dari selaku pelaku gitu ya, praktisi, ada yang bisa digambarkan jangan-jangan nggak kayak gini, programnya nggak works gitu. Karena mungkin dirasa stasiun TV itu adalah menilai bahwa saya mempraktekkan ilmu itu bener nggak, nyambung nggak nanti di tahun 2024 kalau memang ini untuk 5 tahun ke depan UMKM terbantukan. Apa kesimpulannya? Karena bentuk hati-hatian dan juga arahan dari Ustadz tentunya dengan hati-hati, jangan muda-muda gitu, hal yang mubah dan seterusnya. Saya tolak Ustadz. Saya takut. Lu bener. Saya tolak. Nah ini coba, saya mau tahu Ustadz. Dengan penolakan tersebut, ya terlepas bukan menyesali kalau memang ternyata jawabannya ada yang A, B, C, D gitu, tapi lebih kepada bagaimana cara pengusaha menyikapi hal-hal demikian dengan urusan berpolitik. Apalagi sekarang isunya adalah tentang demokrasi. Nah kalau kayak tadi, ambil apa enggak Ustadz? Terlepas dari ternyata udah saya tolak qadarullah gitu. Ya maksudnya itu
Apakah tolong menolong dalam pesta demokrasi dalam hal gara-gara gagasan saya akhirnya jadi terbantukan para capres dan programnya dijalankan, tapi ternyata gagasan saya kan dengan beririsan dengan demokrasi. Iya, maksudnya kalau misalnya antum tolak, itu hal yang bagus juga kan, dari sudut cari aman, hal yang kadang kita juga khawatir masuk ke situ. Ya, itu sudut-sudut syar'i sebenarnya, alasan itu bagus. Tapi sebenarnya kalau saya, pandangan saya, kalau kayak gitu, apalagi di posisi misalnya kayak Al-Khairi, hadir aja kalau saya. Hadir. Ya. Oke. Emang kenapa? Memang kita cawapres 3 orang, ya kan? Oke. Ente mau suka tidak suka, pasti salah satu dari mereka itu yang menjadi pemimpin di masa mendatang. Oke. Antum sekarang ada program nih 1 sampai 10. Ini mungkin 1 sampai 10 ini bisa menjadi program di masa mendatang. Antum diminta tolong isi 1. Mau atau enggak? Isi 1. Tapi ini program di masa mendatang, bermanfaat gitu. Dipertimbangkan. Kira-kira antum anggap maslahat atau tidak? Antum isi. Maslahat. Ya maslahat gitu aja. Cari poin, masuk, kan cuma ngasih pertanyaan doang. Contohnya gimana, Ustaz? Ini makanya Anda mau tahu batasan-batasannya, Ustaz. Kan mudah itunya, kasih solusi arahannya memperkuat UMKM. Tanya ya kira-kira Pak Cawapres, konsep syariahnya untuk UMKM di masa 5 tahun mendatang apa? Ajib, Masya Allah. Kan itu hal yang bermanfaat untuk negara. Mungkin dari pertanyaan itu bisa membangun banyak hal. Ya. Nah kita nggak mau ikut di urusan ini karena bukan keahlian, atau dari sudut agama misalnya tidak mau ikut, apalagi tidak ada kewajiban untuk masuk di situ. Nah, itu kan hak pribadi. Tapi padahal yang sudut kemaslahatannya jelas, ngapain kita nggak masuk di situ? Masuk aja nggak apa-apa. Cuman itu kan bukan untuk sembarang orang. Bukan untuk sembarang orang. Dan bagus lah, ini harusnya tanya pribadi aja, jangan tanya di sini. Enggak kan, maksudnya kan biar teman-teman juga tahu. Justru ini bagian dari edukatif kami gitu, Ustadz, buat mereka bahwa sebenarnya pengusaha yang memang kita nggak bisa keluar dari fikih muamalah. Ini gimana cara bersikap, apalagi sekarang tahunnya 2024 gitu kan? Ya betul. Jadi kadang kita beri konsep-konsep juga. Ya saya alhamdulillah, saya dipikirnya sama teman-teman ini diam-diam aja. Ada acara begini saya nggak ikut, atau acara begini ikut. Tapi saya ada program-program, alhamdulillah bisa saya masukkan ke ke pihak-pihak yang kira-kira mereka memegang kekuasaan di negeri ini. Jadi itu kami yang kewajiban kita. Apa gunanya sebagai warga negara punya ide-ide bagus, nggak bisa menyampaikan, ya kita sampaikan dengan cara yang bagus. Tapi kan cara yang menyampaikan dengan bagus itu banyak cara. Kalau ada cara yang bermanfaat, bagus, kenapa nggak ditempuh dalam hal itu? Juga ya, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Dari 3 kan mau nggak mau kan ada 1 yang jadi. Allah sudah takdirkan, itu Allah pilih juga kan jalannya dan seterusnya. Nah dari situ kan bisa jadi mungkin gara-gara gagasan ini secara general kepake dari ketiganya. Mungkin kita kan nggak tahu, bahasa GR-nya kan, oh yaudah nih bagus juga nih anak muda nih, meskipun kayaknya kelihatannya so tahu nih, kita pakai deh, taunya worse misal gitu. Apalagi kalau ditutup di pertanyaan 9 tadi, ditutup misalnya kira-kira ini masyarakat Indonesia mau melihat nih dari 3 cawapres, siapa yang paling mengerti konsep Islam gitu dalam syariat Islam. Itu kan cakep. Terus tambahin lagi ya, kan kita mayoritas 80-90% Muslim di sini. Terus apa gagasan Anda terhadap peduli UMKM untuk memajukan? Katanya UMKM ini adalah menjadi tulang punggung gitu kan. Terus gimana program-program ekonomi syariah yang akan Anda jalankan di negeri ini ketika Anda memimpin? Betul. Iya, barakallahu. Kita nggak tahu, Ustaz. Mi, boleh tolong bilang iya lagi nggak, Mi? Udah ngisi jadwal lagi, jadinya akhirnya diisi yang lain. Ya kan kita nggak tahu, Ustaz. Tapi gimana, Ustaz? Bagi orang-orang yang memang kayak kehati-hatian, Anda nggak minta pengen diapresiasi, tapi nggak ada masalah. Kehati-hatian itu bagus. Ada hal yang misalnya maslahatnya jelas bagi, misalnya saya bilang ya, itu nggak apa-apa masuk aja. Antum memilih tidak hadir nggak apa-apa. Sebab itu asalnya aman bagi antum, nggak masuk gini. Tapi kalau misalnya hal itu dianggap sangat bermanfaat, itu lebih bagus ya. Kita juga di setiap kondisi kadang hal-hal kita tanggapi sesuai dengan konteksnya, kejadiannya. Sebab kekuatan hal yang menyeru berbeda-beda. Ada kadar yang mengharuskan, ada kadar yang tidak mengharuskan. Ada kadar maslahatnya sangat besar sekali, ada kadar maslahatnya tidak besar. Itu kan memang ada pertimbangan-pertimbangannya. Iya, barakallahu fiik. Sama aja dengan kalau berbicara mengenai maslahat,
pengusaha juga apakah semaslahat itu untuk langsung berangkat ke Palestina, ke Gaza untuk bantu pengusaha-pengusaha yang ada di sana? Kan yang kena korban-korban di sana kan juga salah satunya ada pengusaha juga, Ustadz. Nah itulah yang menjadi masalah. Oh. Jadi sekarang begini ya. Jadi pemerintah itu kenapa mereka punya wewenang khusus tidak diberikan kepada rakyat? Karena ada hal-hal yang hanya bisa dirubah dengan tangan pemerintah. Bahkan kata Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merubah atau menahan keburukan dengan tangan penguasa apa yang tidak bisa berubah hanya sekedar dibacakan Al-Qur'an. Bacakan Al-Qur'an ke orang-orang yang minum khamar. Ya dia dengar, tapi nggak berhenti karena syahwatnya lebih besar. Tapi kalau tangan pemerintah ditangkapin, dipenjara, ditutup tempat-tempatnya, langsung berhenti kan mereka. Iya. Maka itu ada sudut memang diberikan. Nah, karena itu apalagi hal-hal yang terkait dengan kedudukan kaum muslimin, itu harus dipimpin oleh kepala negara. Sebab itu maslahat umum. Misalnya umat Islam ini mau berperang misalnya, kan harus ada satu aja kepala negaranya yang memimpin. Kalau dua pimpinan mau kayak gimana pasukannya, kanan kiri nanti ribut, ya kan? Terus strategi politik itu enggak semuanya harus diberitahu ke rakyat. Itu keliru kalau semua strategi politik pemerintah harus ditahu oleh rakyat. Ada rahasia-rahasia negara. Mau berperang, pemerintahnya sudah umumkan ke arah sana, ya sudah bocor duluan. Kan harus disembunyikan. Itu kan strategi. Makanya Nabi SAW itu dahulu kalau mau melakukan peperangan, beliau seakan-akan ke arah mana gitu, padahal arah sebaliknya dia mau pergi. Buat mengecoh lawan. Ya itu kan strategi perang. Makanya itu tugasnya pemimpin, pemerintah, dan kekuasaan tertinggi di tangan kepala negara. Makanya urusan-urusan seperti apalagi seruan ya banyak. Ini kapan menyuruh jihad di Palestina? Ada lagi bahasanya si fulan marah besar. Pimpinan-pimpinan negara Islam pada diam. Saya juga heran, ini orang ustadz atau kepala negara masuk ke dalam urusan yang bukan wewenangnya sebenarnya. Ngapain dia urusan kepala negara? Ya, dan setelah itu terbukti kepala negaranya itu berbuat lebih bagus dari apa yang mereka pikirkan. Kita lihat sendiri kan, presiden kita masya Allah bicaranya ya, menteri luar negeri kita. Kemudian bagaimana langsung diperintahkan Basnas untuk menggalang bantuan untuk Palestina. Nah, negara-negara Islam yang lainnya juga seperti itu. Kan orang ketika terjadi sesuatu tidak membabi buta, harus ada strategi. Karena tidak boleh seorang itu menghilangkan kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu diharamkan menurut kesepakatan ulama. Makanya kalau mengambil keputusan itu nggak langsung kayak gitu. Ada suatu dipikir di kepala, langsung di ujung lisan, langsung di ujung langsung di tangan dan di kaki. Tapi dipikir dengan bagus, banyak pertimbangan. Nah, itulah urusan-urusan kenegaraan. Kadang ada hal yang di masa sahabat dahulu, mereka nggak setuju terhadap Muawiyah radhiyallahu taala, nggak setuju. Tapi begitu ketemu dengan Muawiyah, dia keluar, sudah mendengar alasan Muawiyah, keluar dia hanya memegang pendapat Muawiyah yang benar, dalam pendapat yang lain. Karena dia nggak tahu apa alasannya, apa sudut politiknya, apa. Kalau orang ngerti, baru dia paham. Iya, nah masalahnya khawatirnya adalah kalau lama bergeraknya Ustadz, segelintir orang langsung bilangnya bahwa ini bukan Saudi Arabia tapi Yahudi Arabia. Astagfirullah. Lah iya kan, takutnya kan kok nggak gerak nih, berarti Anda sama aja seperti Yahudi juga dong. Anda kolaborasi nih, jangan-jangan nih. Soalnya lama geraknya. Nah, artinya ini malah jadi bukan fitnah lebih besar Ustadz, dalam artian kayak ya juga ya harusnya gerak ya. Ah, itu poinnya gimana Ustadz? Ini memang ramai juga ini salah satu imbas negara tidak memberikan ketentuan khusus di sini. Harusnya tidak ada yang bicara masalah-masalah seperti ini kecuali negara. Orang-orang yang seperti itu harusnya diberi adab, diberi etika. Sebab dia bicara bukan urusannya. Dan itu Nabi SAW memberi ketentuan tegas di dalam Sunan Nabi Daud dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yuhaddithun nas illa amir, au ma'mur, au mukhtal." Tidak ada yang boleh bercerita kepada manusia, menyampaikan sesuatu, kecuali seorang pemimpin. Atau siapa yang diperintah oleh pemimpin, ada izin dari pemimpin dia bicara. Atau kalau enggak, dia adalah mukhtal.
Mukhtali itu orang yang bersombong, orang yang masuk ke dalam hal yang bukan urusannya. Ya, ini dia posisinya di mana dari tiga ini? Ini banyak dari mereka ini masuk di posisi yang ketiga. Dia bukan pemerintah, bukan pula diperintah oleh pemerintah berbicara di situ. Akhirnya kacau. Terus nuduh orang sembarangan. Yahudi Arabia. Saudi Arabia menjadi Yahudi Arabia. Naudzubillah, itu pengafiran terhadap negara Saudi namanya. Oh, takfir masuk ke? Ya, dia anggap orang Yahudi. Yahudi apa? Muslim atau non Muslim? Muslim. Nah, itu mengafirkan negara namanya. Oh iya. Oh, masuknya jadi bab takfir ya? Iya, karena orang-orang ini memang pemikirannya takfiri. Oh. Jadi wajar itu, lisan itu biasa kalau pemikiran seperti itu di lisannya keluar. Ngeri banget. Ya, negara orang aja dikafirin, apalagi negara kita. Jadi kalau dia bilang misalnya Yahudi Arabia, itu dia kafirkan negara Saudi semuanya, penduduk Saudi semuanya dia kafirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir. Kafir kan banyak bahasanya, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani. Itu kan kafir semua, itu bahasa kafir. Maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau tidak seperti yang dia katakan, maka itu kalimat balik terhadap dirinya. Itu bahaya besar hal yang seperti itu. Ya, kemudian dasarnya orang-orang yang tidak ngerti tapi sok paham gitu loh. Sok paham. Ilmu politik dunia saja nggak ngerti, apalagi politik agama. Masuk ingin berbicara, oh kenapa diam saja, membantu. Dia nggak ngerti Saudi Arabia ini dari masa Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dan anak-anaknya para raja sampai hari ini semuanya selalu menjadikan masalah Palestina prioritas pertama di negara mereka. Masalah donasi. Ini mereka nggak cerita nih bahwa di Saudi Arabia dalam satu malam ngumpul donasi itu berapa ratus juta real dalam satu malam. Masalahnya nggak ada buktinya Ustadz kali. Masalahnya berita-berita itu nggak ada yang memasukin ke Indonesia. Dan orang-orang Saudi ini bukan orang-orang yang gemar kalau bikin sesuatu dia harus sebarin sana sini. Lu lihat gue buat kayak gini. Mereka bukan orang kayak gitu. Orang yang berucap kayak gini aja, yang berucap mirip-mirip kayak gini. Ini bukan orang mau cekal saya. Emang lu siapa harus diperhatiin sama Saudi Arabia gitu. Yang kayak gituan kan bukan hal yang penting bagi mereka. Dari politik Saudi itu dari puluhan tahun, banyak orang yang mencela mereka, menyerang mereka. Justru orang Saudi berbuat baik, tetap diberikan. Ini mau masuk haji diberi haji. Nggak ada mereka kayak memusuhi orang. Ya, dan itu sudut politik dijalankan di negara mereka. Dan itu adalah hal yang bagus karena memang di masa ini, masa rahmat Islam itu harus diperkenalkan. Tapi jasa-jasa orang anak kalau cerita tentang jasa-jasa Saudi Arabia terkait dengan Palestina, itu pembahasan panjang sekali. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa beberapa tahun pemerintahan Palestina itu yang membiayai pemerintahan itu Saudi Arabia. Allahu Akbar. Orang-orang aja nggak pernah cerita. Tahu nggak tahun kemarin haji? 1.000 orang Palestina tamu Raja Salman. Oh ya? Nggak ada satu negara 1.000 orang tamu Raja Salman. Iya. Itu perhatian mereka terhadap rakyat Palestina. Ya, kemarin bantuannya saya itu hubungannya, dan ada hal yang lebih besar lagi sebenarnya. Nah, ini sudut karena Saudi itu lagi mengatur strategi perdamaian dengan Israel yang di dalam perdamaian ini akan menjamin hak-hak warga Palestina. Nah, ini ada orang-orang yang tidak mau perdamaian ini terjadi. Kebaca tuh. Jadi harus ada keributan-keributan. Selalu. Jadi kita bisa lihat ya. Yang bermain di situ kan, coba lihat ya. Saya nggak mau nyinggung kelompok atau ini, tapi saya ini nggak bego-bego banget ya. Apa Ustaz? Inisialnya? Saya bisa nilai juga gitu. Inisialnya apa? Coba kayak gini ya. Ada sebuah negara ya. Wah, selalu ini kita serang Israel. Oke, baik. Ada kemarin dari Yaman juga orang-orang Syiah. Houthi. Ya, katanya sudah ngirim puluhan ribu tuh pasukan, sudah berjejer menuju ke Israel. Mana batang hidungnya sampai sekarang nggak muncul-muncul. Terus Lebanon katanya, Hizbullah sama alirannya Syiah semua nih, Syiah. Oke, dari dahulu itu orang Syiah itu ndak ada di dalam sejarah bermusuhan dengan orang Yahudi, nggak ada. Bahkan yang ada di dalam sejarah, Ibnu Katsir sebutkan di biografi Ibnul Alqami,
Ibnul Al-Qamina orang Syiah yang menjadi sebab masuknya Tatar menguasai umat Islam di Baghdad. Dan mereka sangat senang sekali kalau Yahudi atau Nasara berkuasa terhadap umat Islam. Jadi kalau cari sejarah itu nggak ada sejarah. Ini si Perdana Menteri Israel ini sebelum diserang-serang ini sudah kacau di dalam negeri tadi, sudah lemah dia. Tapi begitu kena serang-serangan, sekarang bersepakat semua mendukung dia. Itu kan nggak bego, bisa manfaatnya lebih besar. Dan itu biasa trik. Kan Israel kan kena korban 2.000 orang meninggal. Ini akalnya nggak tahu di mana. Umat Islam yang meninggal hampir 20.000 orang dari saudara-saudara kita yang meninggal. Terus masih dianggap bahwa ini hal yang lumrah gitu. Loh, ya makanya kan dibentuk satu pasukan. Kalau nggak siapa lagi yang bela gitu. Makanya ada organisasi apa segala macam. Berarti kan bagus, kita harus dukung tuh pasukannya. Pemerintahnya mana? Pemerintah Palestina. Harus dengan nama pemerintah. Ormas bukan pemerintah. Terus dia kalau berani ngapain dia berperang di tengah saudara-saudara kita di tengah rumah-rumah yang akan korban nanti rakyat Palestina. Perang kayak di luar sana banyak tempat untuk dia berperang. Kenapa dia nggak berkumpul di wilayah-wilayah kosong itu yang sudah dibom di sana, berkumpul di situ membangun serangan? Karena ada orang Israelnya mungkin saat di perumahan itu. Ya itu urusan mereka. Saya hanya berpikir secara umum saja. Lempar-lempar bom puluhan ribu begitu, 5.000. Pabriknya di mana tuh? Dengan pabrik. Ana mikir aja gitu, pabriknya di mana? Sebentar nih. Yang main di kemanusiaan ya, sebagian yang tampil Indonesia ini katanya urusan kemanusiaan di sana. Tahu harga bom berapa? Harga rudal itu dia tahu berapa dolar? Oh iya. Ya tahu orang itu. Urusan kemanusiaan, masa rudal aja dia ngerti harga. Iya lagi. Jadi sekarang saya kembali kepada satu konsep. Kita prihatin terhadap satu orang saudara kita yang terluka dimanapun dia berada. Itu menyakitkan hati kita semua. Kalau dia terdolimi. Apalagi ini subhanallah, sudah hampir korbannya 20.000 jiwa yang meninggal. Nggak tahu berapa banyak yang terusir dari negerinya. Ya katanya mau mempertahankan wilayahnya. Sekarang sudah pada keluar meninggalkan negerinya karena khawatir akan jiwanya. Ini nggak masuk akal. Karena itu disebutkan kesepakatan ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi, sebelumnya oleh Ali bin Abdus Salam, bahwa peperangan apa saja yang tidak menyebabkan kemenangan untuk umat Islam, tidak menyebabkan kekalahan untuk musuh, maka itu adalah peperangan yang tidak disyariatkan. Peperangan yang tidak disyariatkan, itu bukan ucapan saya. Makanya kalau urusannya negara itu banyak pertimbangan. Ini kan yang main bukan negara. Jadi kalau urusan negara itu banyak pertimbangan dari sudut maslahat. Itulah hal-hal yang seperti ini, itu bukan ranah kita, itu juga bukan urusan saya. Cuma saya berbicara di sini dari sudut alur agama. Ada yang mau pergi jihad ke Palestina, tidak boleh dia pergi jihad Palestina orang Indonesia kecuali dengan izin presiden. Kan bantu warga di sana, Ustaz. Kan bantu warga saudara-saudara kita yang di sana. Nggak apa-apa, bantu kalau mau bantu diizinkan oleh presiden, pergi aja nggak ada masalah. Meskipun jihad. Jihad nggak boleh dia pergi berjihad kecuali dengan izin presiden, kepala negara. Karena Rasulullah SAW berinas tegas. Kata beliau SAW, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya seorang kepala negara itu tameng, perisai, harus dilakukan jihad di belakangnya. Dan ini syarat ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, imam 4, tidak ada silang pendapat. Karena jihad yang syar'i seperti itu. Makanya di fase Madinah itu tidak ada para sahabat itu bikin peperangan sendiri. Ada antum dengar misalnya yang dizalimi di sana, Nabi karena bilang kamu sabar aja. Sudah sebagian sahabat bikin pasukan sendiri. Kan kalau kita mati, yang mati di sorga. Mereka kalau mati di neraka. Tidak ada yang ngomong seperti itu. Di perjanjian Hudaybiyah juga tidak seperti itu. Nabi SAW jumlahnya dan para sahabat sekitar 1.400 orang. Ini sudah banyak ini jumlahnya. Lebih banyak dari perang Badar. Tapi kaum musyrikin jumlahnya belasan ribu. Wah, nggak masuk tuh matematika kita tuh. Makanya mereka ngambil genjatan senjata selama 10 tahun tidak berperang. Itu Nabi saja mengambilnya. Dan beliau seorang Nabi. Nggak ada yang mengatakan, kan kalau kita mati, yang mati dari kita mati syahid. Yang mati dari mereka masuk neraka. Sampai di akhir zaman pun, ini dukun-dukun akhir zaman ini tidak pernah cerita hadits ini. Ini kan sekarang banyak bermunculan dukun-dukun akhir zaman. Banyak.
Ya, yang Saudi udah belok, Saudi udah jadi Yahudi, banyak yang bilang begitu. Bukan itu aja, mengafirin orang, mengafirin pemerintah. Iya. Sekarang dengan kejadian Palestina Imam Mahdi mau turun. bisa dapat panggung lagi. Padahal dulu kan sudah kelihatan dustanya kan. Sudah ngabarin akan terjadi begini, nggak terjadi. Ya, satu negara plus 62 semua tahu ini pendusta. Sekarang pada muncul lagi nih dukun-dukun akhir zaman ini. Wah, ini pembahasan berat sekali ya. Aku banyak diam. Aku Jadi takut Ustaz lagi yang lebih berhak. Rasulullah SAW itu kan bilang di akhir zaman itu ketika Imam Mahdi sudah keluar dan Nabi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal, Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, keluarlah Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini adalah umat tidak ada yang bisa mengalahkannya di atas muka bumi. Apa perintah Allah kepada Imam Mahdi dan kaum muslimin? Disuruh bersembunyi ke gunung. Pertanyaannya, kenapa nggak diperintah hadapin aja Ya'jud dan Ma'jud? Kan kalau mati masuk surga, mati syahid kalian. Kenapa disuruh bersembunyi ke gunung? Karena? Ya itulah fikih di dalam agama. Agama ini bukan sekedar mati kayak orang frustasi aja, yang penting mati loh. Orang mati dalam agama itu harus ada nilainya. Orang mati dalam agama dia harus meninggikan kalimat Islam. Dia harus menguatkan saudaranya kaum muslim yang lain. Harus ada nilainya dia mati. Ini nggak ada. Mati seperti itu nggak benar. Tapi kan kata ustadz-ustadz yang tadi yang dirasa itu seperti dukun-dukun akhir zaman kan udah menjalankan sesuai dengan kesohihan. Kan katanya kan bener kan ada seorang ibu-ibu sekeluarga ada yang percaya gara-gara ucapan tuh ustadz dalam tanda kutip. Akhirnya kan berangkat ke gunung. Itu kan sohih dalil ustadz. Tetap berangkat mereka ke gunung. Tapi begitu nggak jadi kiamat, lah iya ya pulang turun gunung lagi. Nah itu. Oh jadi nggak mentafsir lebih dalam kali itu ya? Itu kan naik ke gunung mana? Dia ceritanya lain lagi, ini ya. Jadi sekarang lain lagi ceritanya. Iya. Jadi kalau cerita misalnya Imam Mahdi sudah keluar, Imam Mahdi keluar kayak gimana Pak? Baca hadits Imam Mahdi aja nggak ngerti orang ini. Jadi susah juga saya mau nerangin itu, kadang susah juga ya cuman ini harus di clear kan, karena banyak dari masyarakat kita nggak kenal. Ya saya bicara seperti ini pasti banyak yang gak suka ya, tapi itulah risiko. Nanti kalau saya nggak cerita saya ditanya pula di hari kiamat, kenapa kamu gak terangkan? Nah tanggung kalau gitu, Ustadz udah pancing nih, nanti ditanya lagi nih di hari kiamat, kenapa Ustadz Zulkarnain nggak memberitahukan dengan bagaimana cara pengusaha berjalan, memboikot sesuatu, memboikot sebuah brand. Itu kan harus takutnya dipertanyakan Ustadz. Jadi gimana Ustadz baiknya Ustadz tentang pengusaha? Soalnya gini Ustadz, kan ada peluang juga. Kan saya komit sama teman-teman UMKM untuk membantu perekonomian Indonesia insya Allah. Tentunya atas izin Allah gitu kita ikhtiar. Oke, kan ada peluang shifting Ustadz. Ketika kita boikot brand-brand yang memang disinyalir asing, Starbucks, McD, KFC, yang katanya kalau kita beli burgernya, beli ayamnya, beli kopinya, profitnya dijadikan beli rudal. Rudal itu akan dikirimkan kepada orang-orang yang akan pakai di Palestina, terus ujung-ujungnya atau di Israel maksudnya lebih tepatnya untuk nyerang kaum muslimin. Nah, berarti jangan kita beli Ustaz daripada ntar rudalnya masuk ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Dua adalah peluang juga kalau kita boykot tuh brand-brand asing yang memang sangat dekat dengan Israel, kan UMKM jadi tumbuh. Tugas saya juga nggak perlu capek edukasi keliling Indonesia untuk ngajarin branding, marketing, selling. Jadi hidup ekonomi Indonesia Ustaz. Ya, Masya Allah. Antum sudah kumpulkan sebuah syubhat mereka. Branding tuh begini capek Ustaz. Aneh masuk ke pelosok-pelosok Kalimantan capek, mendingan kayak begitu. Orang nggak beli ke sini tinggal beli di produk lokal kita kopinya. Udah, nggak perlu pakai optimasi marketing. Ya, barakallahu fiik. Jadi kalau memboikot secara pribadi itu biasa aja. Ini sebelum ada kejadian ini sebelumnya saya kadang di bawah singgah ke sebagian tempat yang tuh sebutkan tadi sama teman-teman. Anda bilang nggak mau di situ. Saya anti negara ini, saya bilang. Ini saya sebelum ada kejadian itu, ada memang saya itu pribadi saya. Oke. Ya kan? Oke. Tapi untuk orang lain nggak bisa kita memboikot seperti itu. Itu urusan negara. Itu urusan politik tata negara. Ya sekarang misalnya. Ini lokal nih. Lokal ini ya. Ini lokal. Punya Mas Gilang nih. Anggaplah misalnya ada orang memasukin nih produk dari luar negeri. Ya. Ini produk nggak bagus nih. Saya mau boikot. Terus kita ajak memboikot. Padahal ini produk, dia ada hubungan antara negara ini dengan negara yang mengeluarkan produk tersebut. Oh, dia membantu devisa negara.
dari pendapat Ada tadi. sudut politik lah, dari banyak Oke. sudut. Politik itu kan banyak arahannya. Oke. Ya, kadang kita nggak mengerti dia main di satu produk tertentu. Orang pikirnya produk ini aja pemerintah orientasinya. Padahal pemerintah ada hal lain. Di belakangnya mungkin ada 10 orang nggak tahu yang diinginkan oleh pemerintah. Itu kan sudut politik, makanya nggak semua orang tahu. Iya. Karena itu ranah pemerintah. Yang keluar, yang senang ribut-ribut masuk di ranah pemerintah itu orang nggak lurus. Dari masa Nabi itu sudah ada. Yang Nabi itu membagi pembagian. Itu kan urusan Nabi, membagi zakat, membagi harta rampasan perang, membagi jizyah yang datang, dibagi oleh Nabi SAW. Itu kan urusan kepala negara. Iya. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Wahai Rasulullah, berlaku adillah kamu. Engkau belum berbuat adil. Ya Allah, Rasul nih, gituin. Anda siapa? Hei. Jadi itu sudah ada di masa Nabi bibit-bibitnya. Ya. Dari mereka inilah lahirlah generasi-generasi ini seperti itu cara memikirnya. Cara berpikirannya. Jadi dia pikir bahwa ada hal-hal yang terkait khusus dengan negara, itu menjadi ranah dia, wewenang dia. Oke, kalau negara yang bilang boykot, kita boykot, nggak ada masalah. Itu bagus. Tapi itu kan ranah negara. Sama tadi dengan masalah jihad. Saya bisa aja. Ayo kita berjihad. Saya bisa kumpulin tuh 1.000, 10.000 orang untuk berangkat ke mana, ke Gaza. Ya, ke Gaza. Insya Allah banyak yang dengar kalau saya ajak mereka. Ayo kita ke Gaza semuanya. Tapi saya syaratkan harus diizinkan oleh presiden. Terus kami harus dilatih oleh TNI. Oh iya, belum latihannya. Iya kan harus dilatih semangat dulu. Iya. Sana memang mati doang. Ya kan? Harus dilatih dulu. Kemudian setelah itu saya diizinkan untuk menggalang di Indonesia ini kekuatan guna pasukan 10.000 pasukan saya, dan saya menggalang kekuatan internasional mendukung saya. Ya sudah, insya Allah nanti tahun depan kami sudah depan Israel itu. Gak ada masalah. Ya kan? Nah begitu prosesnya. Ilmu lagi. Ya kalau proses seperti itu caranya. Jangan asal main aja jihad. Pergi nggak jelas arahnya, melanggar aturan pemerintah, sampai ke sana bukannya membantu warga Gaza, malah menjadi sebab gara-gara dia pergi menyerang misalnya, si Yahudinya balas, saudara-saudara kita di Gaza tambah banyak pula yang mati. Jadi itulah makanya peperangan itu banyak sudut ininya. Jihad itu makanya sama dengan boykot itu tadi. Itu kan ada hal-hal yang terkait dengan bahan-bahan pokok. Terus negara kita kalau memboikotnya apa? Feedbacknya ke negara itu apa? Apa yang terjadi kalau negara melakukan hal yang sama, balasan yang dilakukan? Ya kadang balasan itu bukan menyusahkan kita aja, bahkan mungkin menyusahkan negara-negara Muslim yang lainnya. Oke. Dan perihal tentang boykot, gini Ustadz, ini Anda udah mulai masuk ya, dalam artian kalau memang boykot satu atau mungkin ini produk-produk bikinan Amerika, harusnya adil nggak sih Ustadz? Atau dalam artian ya lu boykot semua dong, jangan timbang pilih dong. Misalnya contoh, ini buatan Amerika. Instagram, YouTube, habis sudah. Iya betul, harusnya begitu. Iya dong, fair kan? Bener gak sih? Maksudnya, ya udah oke, kopi, yaudah lo nggak minum kopi, lo boykot Starbucks. Yaudah lo nggak makan McD, yaudah boykot kayak makanan. Terus habis itu, yaudah tapi lo jangan pakai mic, tapi lo jangan pakai Instagram buat dagang. Oh nggak bisa. Hujahnya mereka. Hujahnya apa? Kita gunakan ini untuk senjata makan tuan untuk mereka. Ya Satu. ngerti, tahu. Ini belum ada substitusinya, Iya. sehingga kita masih harus pakai. Jadi gini maksudnya, yang pertama kan pasti kan buat senjata makan tuan. Toh, kena kan lo, ini lo kekuatan kaum muslimin nih. Kesenggol kan, profit turun kan, rugi 100 triliun kan. Biar dia kapok. Jadi akhirnya ngelihat yang lainnya juga deg-degan. Terus yang kedua adalah ya ini penggantinya belum ada. Yang memang mumpuni gitu, dalam artian ya udah ini penggantinya kopi kan gitulah panjang. Nah, itu gimana Ustadz? Baik, kita bicara realistik aja ya. Ya kayak Instagram misalnya, mohon maaf dipotong satu lagi Ustadz. Instagram, oke kita boykot. Itu kan pemerintah dari kementerian-kementerian terkait belum bikin satu aplikasi yang memang sama minimal value-nya sama kayak Instagram sama YouTube, Google gitu Ustadz. Baik, sekarang ada produk-produk yang mereka boykot, katanya sudah pengaruhnya akan menurunkan. Itu dari mana analisanya? Terus kenyataannya memang si Yahudi ini sudah berhenti. Iya nggak berhenti. Mereka demo-demo di seluruh dunia untuk itu, memang bisa menghentikan. Malah ditertawain sama mereka. Ditertawain. Jadi maksudnya ada hal-hal kalau dilakukan mungkin ada maslahatnya. Tapi hal-hal yang seperti itu harus dibangun di atas perintah atau izin dari sebuah negara. Itu urusan negara yang membuat seperti itu.
Jadi kadang ada yang bawa cerita juga. Ini apa namanya? Dulu di masa dahulu ada perempuan dari sudut negeri Islam yang paling jauh. Ketika dia didolimi di sana, tidak ada yang menolongnya. Dia cuma berkata wa Mu'tasimah. Sampai itu kepada Raja Al-Mu'tasim, langsung dikirim pasukan. Itu kan kepala negara. Iya lagi. Yang berbuat itu kan kepala negara. Ente kayak gimana caranya nyampaikan kisah itu? Jadi maksudnya tadi saya singgung ya, kaum Khawarij itu kenapa dia sering masuk-masuk seperti itu. Karena itu sama dengan perbuatan orang-orang HTI Ikhwanul Muslimin di Indonesia seperti itu. Dia selalu bilang nanti kebangkitan Islam akan bermula dari Indonesia. Ya dari timur kan bilangnya katanya. Dari timur. Iya. Nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan Gaza kecuali dari Indonesia. Iya. Nanti ujung-ujungnya diajak untuk memberontak dulu ke pemerintah Indonesia, alasannya supaya kita bisa pergi berjihad nanti. Iya lagi klasik template. Iya, jadi kayak gitu aja permainannya, kan dari dulu sudah lama itu. Yang galang-galang donasi dulu dari Bosnia Herzeg itu sudah banyak yang ayo kumpulkan sampai sudah bikin Jakarta akan berangkat. Nggak ada juga yang berangkat tuh orang-orang. Batang hidungnya nggak ada yang pergi. Wah, duitnya kemana? Malah lebih canggih Pak Soeharto waktu itu. Beliau turun mendarat di sana untuk menunjukkan dukungan terhadap umat Islam. Nah, itu hebatnya kepala negara. Kepala negara itu bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Makanya pemerintah Islam itu sudah mengatur ada hal-hal itu diikat dengan aturan-aturan negara. Iya. Kayaknya harus ada bab khusus ya. Benar tadi Ustaz sempat nyinggung mengenai pembahasan tata negara tuh, bernegara dan seterusnya. Ini banyak orang yang modal semangat. Ini makin kebuka loh teman-teman. Mungkin nggak tahu deh teman-teman setuju nggak nih para pengusaha terutama yang memang memiliki kendali dalam bentuk uang gitu ya. Ini kan fitnahnya luar biasa nih. Yaudah kita bantu support atau mungkin dia kena psikologisnya. Ada orang datang, ayo dong mau nggak kamu jadi donaturnya? Kan kamu pengusaha nih, bantu dong rakyat kita di sana. Dia keluarkan tuh 1 miliar misalnya sendirian gitu kan. Tapi ternyata ya baik itu pengusahanya pun juga harus ngaji dalam tanda kutip untuk perihal bagaimana kita bernegara. Itu masuknya, mohon maaf Ustaz, ini anak awam aja ya. Ini masuknya dari bab apa bernegara? Maksudnya masih di ranah akidah atau? Karena kan di sini kan banyak firman Allah yang Allah tuang gitu, dalam artian kita taat sama pemerintah, pemimpin, penguasa gitu. Ya, jadi ada sudut-sudut kebersamaan dalam fikih bernegara itu masuknya karena akidah. Akidah benar kan Ustaz? Ya, misalnya jihad harus dengan kepala negara. Penegakan sholat Jumat itu harus dengan izin kepala negara. Penegakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu dengan izin kepala negara juga. Ini kan sering ramai juga nih. Masuk Idul Fitri semuanya ingin menentukan masuk dan keluarnya. Ya kan? Padahal itu wewenang negara sebenarnya. Kita kembaliin aja ke poin-poin itu, aman deh, nggak ada masalah. Nggak usah ribut-ribut kita. Jadi semuanya akan aman. Dan itu ada di buku-buku akidah, ada di buku fikih. Sebab ini dari pokok yang membedakan antara ahli sunnah yang mengajak kepada persatuan dan ahlul bidah yang selalu mengajak kepada perpecahan. Masya Allah, itu di ujung kalimatnya luar biasa. Tapi kayaknya aman. Kayaknya mau tetap aman juga tetap aja. Dua kelompok itu kan nggak pernah mau aman, Ustaz. Kayaknya ribut mulu sukanya. Kan ada perputaran uang yang luar biasa. Ya kan, saya juga ini ya. Jadi beli amunisi. Saya pernah sekali ceramah di wilayah Kalimantan. Saya heran juga ya. Saya dari awal ceramah itu saya lihat ada satu orang. Dia tuh selalu ngelihat ke botol ke air minum yang ada di depan saya. Saya nggak sebut mereknya, merek yang terkenal lah di Indonesia. Kalau kita cari air kayak gini, semuanya akan sebut merek itu, walaupun bukan merek itu. Tahu. Jadi sudah ada di depan saya. Begitu selesai saya sampaikan materi, muncullah pertanyaan. Tanya dia, Ustadz kau masih minum? Langsung pertanyaannya ke air yang di depan saya. Minum air itu kan produk ini akan membantu begini dan begini, ya. Jadi ada sudut itu sebenarnya. Tapi mereka sendiri, kelompoknya, dia punya produk air sendiri. Ya, jadi kadang kayak gitu juga, nggak lepas dari sebuah kepentingan. Iya. Kodenya tajam sekali. Ada yang mau ditambahin Ustaz terkait pengusaha? Kok saya deg-degan ya episode ini ya. Terakhir mungkin Ustaz. Nanti mungkin ada bab nyambungnya lagi terkait bagaimana cara pesan-pesan dan lain sebagainya tentang ya terutama pengusaha yang masih kita
balik lagi kalau memang dirasa-rasa tadi agak sedikit nyebrang, tapi kalau Anda sadar bahwa ini, saya pastikan ini masih di ranah pengusaha, bukan pembenaran, tapi benar deh. Karena banyak juga kawan-kawan saya memiliki banyak uang, ternyata mudah sekali kesenggol sama kelompok-kelompok tertentu. Isu kemanusiaan, video ini puter, anak kita ketiban batu bata. Nah, ini kan adik-adik kita di sana gitu. Maksudnya yang selalu dijual seperti itu. Kok bisa-bisanya podcast ini katanya disuruh jual agama, tapi Anda yang nyerang saya juga, bukankah Anda juga jual agama gitu? Ya begini ya, Saudi Arabia itu, yang tadi ini orang yang bilangin Yahudi Arabia ini ataupun yang lainnya, dia suka maupun tidak suka, Saudi Arabia itu punya bargaining kuat di antara negara-negara. Yeah. Sampai disegani di Eropa. Amerika pun segan sama dia. Kenapa? Mereka punya minyak. Minyak. Oh iya, oke. Ini kekuatan dunia. Minyak, iya. Masuklah program-program ingin melemahkan minyak ini tidak ramah lingkungan. Tahu. Saya gak usah cerita panjang ya, nanti saya babak belur lagi nanti. Ya, Oke, tapi bersamaan dengan itu masih kuat loh mereka. Sama kita sekarang ini di negara kita alhamdulillah itu disegani karena kemarin Bapak Presiden kita ada kebijaksanaan bagus untuk negara ini keekonomian, sehingga disegani. Kan kita ada hilirisasi. Iya. Sebelumnya kita jual tanah ke luar negeri kan. Betul. Sekarang harus dikelola di sini. Ya banyak hal ya. Nah, itu sudut-sudut kekuatan. Dan itu Allah berikan keberkahan seperti itu di negeri-negeri kaum muslimin. Mungkin saya di Timur Tengah itu, kok bisa di padang pasir seperti ini banyak minyaknya gitu loh. Yeah. Itu subhanallah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, banyak kita memiliki aset-aset yang harusnya itu menjadi kekuatan negeri kita sendiri. Ya, jadi maksudnya kalau ingin kekuatan itu ada sektor perekonomian yang memang itu bisa memegang dan mengukuhkan kedudukan kita bukan di negara kita sendiri tapi di ranah internasional. Bisa terjadi seperti itu. Disitulah letak kekuatan para pebisnis muslim, UMKM. Jangan dia melihat dia berbisnis sendiri, tapi ketika dia berbisnis dengan cara yang bagus, cara yang islami, dengan cara yang syar'i, dia memberikan kemanfaatan, tidak dia bahayakan orang, tidak dia berlaku zalim, tidak dia berbuat riba, maka itu adalah hal-hal yang membawa keberkahan untuk negeri kita, memberikan kesejahteraan untuk orang lain, dan juga akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau semua pebisnis seperti ini, itu akan muncul kekuatan ekonomi tersendiri di negeri ini. Dan itu akan menjadi sebab mereka disegani oleh negeri-negeri yang lainnya. Tapi perlu diketahui, bukan ekonomi doang. Harus belajar. Yeah. Karena umat Islam itu di masa Nabi SAW terpelajar. Mereka punya semua fikih. Makanya kelihatannya aja nggak punya duit. Karena mereka itu dunia nggak di hati mereka, di tangan doang. Tapi dia bisa manfaatkan aset yang sedikit menjadi kekuatan yang sebesar-besarnya. Wow. Nah, itu harus belajar fikih dong. Dalam hal itu. Ya, saya kan belum ini, dari kemarin kan saya bilang nanti kalau kapan-kapan kita cerita bagaimana membangun aset negara tanpa modal. Saya bisa kasih konsep. Nah, itu nanti kapan-kapan kita cerita. Iya. Itu kan ada konsep-konsep syariah di dalam hal tersebut. Ya. Cuma itu pembahasan waktu lain. Ya, nanti Ustaz, setelah debat cawapres-capres selesai, kenapa ntar takutnya dicontek ilmu Ustaz? Malah justru bagus ya, malah jadi arahan ya. Saya harus sembunyi kalau kayak gini ya. Ya. Boleh Ustadz nih, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari saya karena bentuk apresiasi dan terima kasih saya karena Ustadz juga sudah turut membantu para pelaku bisnis atau UMKM di negeri ini, ya kan. Nah barangkali kan dengan Ustadz juga support, nggak cuma support. Saya yakin, saya sangat berbaik sangka sama Ustadz bahwa dalam sholat Ustadz, doa-doa dan seterusnya juga pengen negeri ini jadi lebih baik. Terutama, insya Allah juga pasti Ustadz mendoakan para UMKM dan pengusaha kita. Maka dari itu, ini saya mewakili teman-teman pengusaha. Kan kita juga pengen kecipratan dari sisi tuh jariahnya juga kalau Ustadz pakai buat sholat. Allah barik fik. Jazakallah khair. Masya Allah wa iyak. Ya, sarung safir, Masya Allah. Nabi itu nggak menolak hadiah, makanya saya nggak bisa nolak hadiah. Nah itu tuh, ya, kayaknya kode tambah 2 lagi kali ya. Anak kasih sarung safir teman-teman ya, buat Ustadz Zul gitu kan. Ini adalah sarung tenun pilihan kita semua. Barakallah fiik. Semoga Allah berkahi antum semua dan teman-teman yang berbisnis di sektor yang halal dan hal yang bermanfaat untuk diri mereka, untuk keluarga mereka.
dan terutama untuk masyarakat dan negerinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kita kasih solusi.